Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah 70 surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-35. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia dapat keburukan, kalau dia dapat kesulitan, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dia mendapati kebaikan, dia menjadi gigir. Jamaah rahmatullah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia secara umum adalah mereka yang sering tidak bahagia dalam hidupnya. Mudah terkena penyakit galau, mudah dihantui ketakutan dan sebagainya. Yang itu membuat hidupnya tidak menjadi bahagia. Ini Allah katakan manusia secara umum, tapi tidak dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah manusia-manusia spesial. Kenapa mereka tidak berbeda? Kenapa mereka spesial? Karena Allah sudah memberikan garansi kepada orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung
orang-orang yang beriman. Jamaah Allah, kalau kita merasa beriman kepada Allah, maka kita harus menjadi orang-orang istimewa. Jangan menjadi orang-orang manusia pada umumnya. Ketika kita mengaku beriman, tetapi kita juga mudah stres. Ketika kita mengaku beriman, tapi kita mudah juga dihantui ketakutan-ketakutan yang menghantarkan kita tidak bahagia. Apa bedanya dengan mereka yang tidak beriman? Oleh sebab itu jamaah Allah mengatakan bahwa orang beriman kenapa harus bahagia? Karena mereka punya satu ibadah yang tidak dimiliki oleh agama manapun, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu ibadah yang dimiliki orang beriman adalah salat. Kalau orang-orang lain, agama non-muslim, mereka punya ibadah yang namanya infak, sedekah, kita juga punya. Kalau kita punya ibadah yang namanya berpuasa, agama lain pun punya puasa. Tetapi kalau kita punya salat, agama lain tidak punya salat. Sampai Nabi mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau perbedaan kita dengan mereka orang non-muslim adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Jamaah Allah, inilah yang membedakan orang beriman dengan tidak beriman. Kalau kita tidak bahagia di dunia ini, maka sangat sulit juga kita mendapatkan bahagia di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat sangat tergantung dari kebahagiaan di dunia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin bahagia di akhirat, terlebih kita harus juga bahagia di dunia. Dan orang-orang beriman dapat garansi dari Allah, pasti mereka beruntung, pasti mereka berbahagia karena mereka memiliki ibadah spesial, yaitu sholat. Saking spesialnya ibadah sholat, karena sholat adalah menentukan nasib kita di dunia, sholat juga menentukan nasib kita di akhirat. Saking spesialnya ibadah sholat, satu-satunya ibadah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tidak melalui malaikat Jibril. Semua ibadah datang malaikat Jibril membawa wahyu diberikan ke umat Rasulullah SAW yang berada di bumi. Ketika Allah memerintahkan puasa, lewat wahyu malaikat Jibril yang membawa menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula haji, jihad dan sebagainya. Tapi sholat tidak demikian. Rasulullah SAW yang dipanggil Allah naik ke atas. Itulah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Inilah jamaah Allah, saking spesialnya ibadah sholat, sehingga sholat menentukan nasib kita bahagia tidak bahagianya di akhirat dan di dunia ini. Oleh sebab itu mengatakan sungguh beruntung orang beriman karena mereka punya ibadah spesial yang tidak dimiliki oleh agama manapun, yaitu sholat. Jamaah Allah, kalau kita sudah menunaikan sholat 5 waktu setiap saat tidak pernah tinggal, tapi juga kita tidak bahagia di dunia ini, banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidakbahagiaan, kepanikan, kegalauan, stres bahkan mungkin. Maka mari kita lihat ada apa dengan sholat kita. Dalam surat Al-Ma'un Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan beruntung orang-orang beriman yang menjaga kekhusyuan sholatnya. Tapi dalam surat Al-Ma'un Allah katakan ada ancaman bagi mereka yang sholat pun akan celaka. Baik celaka di dunia, yaitu tidak mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, ataupun celaka di akhirat berupa azab api neraka, yaitu neraka wek. Dalam surat Al-Ma'un 108 Allah mengatakan ada 3 sebab manusia orang-orang yang menunaikan sholat tapi mereka tidak bahagia di dunia, dan bahkan mungkin di akhirat mereka diancam masuk ke neraka wek. Sebab pertama Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Sebab pertama adalah karena mereka sholat, melakukan ibadah ritual, tapi tidak memiliki kepedulian sosial. Rusak ibadah sosialnya. Allah katakan fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka tidak peduli kepada anak yatim, wala ya'uddu ala ta'amil miskin, juga tidak banyak menganjurkan memberi makan orang miskin, wa yamna'una al-ma'un, mereka menahan hartanya hanya untuk dirinya sendiri. Mereka baik. Allah katakan di dalam surat ke-90 Al-Balad ayat ke-11 sampai ayat 16. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang bagus ibadah ritualnya, merasa yakin bakal masuk surga di hari kiamat, tapi Allah tahan. Fala tahan al-aqabah. Wa ma adraka mal-aqabah.
fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah. Allah katakan kalian yang merasa sudah banyak ibadah ritual, sudah sholat, bahkan sudah sunnah, sudah haji, sudah umrah, baca Quran, zikir pagi petang nggak pernah lewat. Kata Allah, kalian tidak layak masuk surga karena kalian belum menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Wa ma adraka mal aqabah? Apakah yang dimaksud dengan jalan yang sulit lagi mendaki itu? Allah katakan fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan orang-orang yang hidupnya di bawah tekanan orang lain, memerdekakan orang-orang yang hidupnya dengan penuh kesulitan. Kita merdekakan mereka, kita bantu mereka. Awin arfi yaumin dhi masghabah, kata Allah. Atau jalan yang sulit bagi mendaki itu adalah memberi makan pada musim paceklik, membantu orang-orang kelaparan. Kita tunaikan hak kita tunaikan kewajiban kita untuk membantu mereka yang kelaparan. Saudara-saudara kita yang terkena gempa di Cianjur misalkan, di Turki misalkan, mereka kehilangan rumahnya, mereka kedinginan, maka marilah kita peduli kepada mereka, minimal doa kalaupun tidak dengan harta. Supaya apa? Supaya sholat kita tidak menghantarkan kepada kita kecelakaan. Karena Allah katakan orang yang sholatnya celaka, sebab pertama adalah mereka yang tidak punya kepedulian sosial. Allah katakan fala tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kalian tidak layak masuk surga, kata Allah, karena kalian belum menempuh jalan yang sulit lagi mendaki, yaitu memerdekakan hamba sahaya dan membantu orang-orang yang butuh bantuan. Ini sebab pertama jamaah Allah, kenapa orang sholat tapi juga celaka. Yang kedua, sebab kedua Allah katakan alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, mereka sholat tapi mereka lalai, terutama lalai dari segi waktu. Mereka lalai dari segi waktu. Allah mengatakan faqala min ba'dihim khalfun aqamus salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Surah 19 ayat ke-59 surat Maryam. Allah katakan akan datang satu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Ibnu Hatim mengatakan yang dimaksud menyia-nyiakan sholat di sini bukan meninggalkan sholat, tapi mereka terbiasa menunda-nunda sholat. Kemudian Ibnu Hatim mengatakan dalam kalimatnya yang kemudian dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ibnu Hatim mengatakan ma'adhamu dzanban ba'da syirki illa ta'khirus sholati an awqatiha 'amdan. Ibnu Hatim mengatakan tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik. Beliau mengomentari ayat ini surah 19 tadi. Kata Allah akan ada generasi yang sering menunda-nunda sholat. Kata Ibnu Hatim tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik kecuali mengakhirkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jamaah rahimahullah, ini yang disebut dengan lalai, itu dengan sahur. Ada satu hadis yang menarik dari Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengatakan, Abu Sa'id mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan iqtamu bi falyaqam bikum man ba'dakum. Rasulullah SAW melihat ada sebagian sahabat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah melihat ada sebagian sahabat yang terbiasa dia masuk dalam sholatnya. Terbiasa dia masuk dalam sholatnya. Artinya ketika dia masuk dalam sholatnya, dia masih sholat berjamaah, dia masih sholat di awal waktu, tapi terbiasa masuk. Apa kata Rasulullah SAW? Berimamlah kalian kepadaku dengan sempurna, karena orang-orang setelah kalian akan bermakmum kepada kalian. Maksudnya kalian sholatlah bermakmum denganku dari awal takbiratul ihram, karena kalian akan diangkat jadi imam oleh orang-orang setelah kalian. Maksudnya setelah aku meninggal Rasulullah. Yang lain jamaah Allah, dari hadis ini riwayat Ahmad nomor 10.715 ada kalimat ancaman Rasulullah SAW kepada mereka yang terbiasa mengakhirkan sholatnya, terbiasa masuk dalam sholatnya. Nabi mengatakan la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirallahu azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum terbiasa mengakhirkan sholatnya, maka Allah pun akan akhirkan segala kebaikan dunia akhirat. Hadis ini Nabi sampaikan ancaman ini kepada mereka sahabat yang masuk dalam sholat, yang terbiasa masuk dalam sholatnya. Artinya orang-orang yang membiasakan diri masuk saja dalam sholatnya diberikan ancaman Rasulullah SAW. La yazalu qaumun yata'akharuna
Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang kaum yang terbiasa mengakhirkan sholatnya, maksudnya masuk dia mengambil saf belakang, sengaja datang ke masjid setelah qoma sehingga dia ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan beberapa rakaat. Nabi katakan orang yang terbiasa seperti itu, maka Allah akan tunda segala kebaikan kebahagiaan dunia akhiratnya. Ini hadis ancaman kepada mereka yang terbiasa masuk. Bagaimana pun kepada mereka yang terbiasa sholat di rumah dan di akhir waktu, lebih keras lagi ancamannya. Maka wajar Allah katakan fawailul lil musallin, celaka sholatnya, tidak bahagia dengan sholatnya, tidak diberikan kemudahan dalam segala urusan dengan sholatnya. Allah jauh dari pertolongannya, Allah menjauh memberikan pertolongan kepadanya. Ini sebabnya kata Allah yang kedua adalah karena dia terbiasa lalai dalam sholatnya. Ibnu Qayyim mengatakan kalimat azan yang paling menarik adalah ketika Ibnu Qayyim bagaimana Allah kaitkan antara kesuksesan dengan sholat. Hayya 'alas sholat, mari kita kerjakan sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kebahagiaan, kesuksesan hidup kita dunia akhirat sangat tergantung dari bagaimana kita perhatian kepada sholat. Jika hidup kita penuh dengan masalah, jika hidup kita banyak masalah, maka kunci yang pertama harus kita lakukan adalah perbaiki sholat kita. Karena sekarang harus mengatakan tidaklah suatu kaum yang terbiasa menunda-nunda sholat, maka Allah akan tunda segala kebaikan dunia akhiratnya. Allah tunda rezekinya, Allah tunda keharmonisan rumah tangganya, Allah tunda kesembuhan sakitnya, Allah tunda segala kebahagiaannya. Kan dia terbiasa menunda-nunda sholat. Rasulullah jamaah Allah, maka wajar Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, sebabnya datang ladina hum an sholatihim sahun. Yang ketiga jamaah Allah yang terakhir, sebab orang sholat dan celaka Allah katakan alladzina hum yuraun, yaitu mereka terbiasa ia di dalam ibadahnya, terbiasa pamer dalam amal-amalnya. Hari ini jamaah Allah, hari ini adalah hari di mana sebagian besar kaum muslimin terbiasa memamerkan amal mereka lewat media sosial. Sedang umroh dipamerkan, sedang sholat dipamerkan, sedang kajian dipamerkan. Jamaah Allah, orang-orang dulu mereka terbiasa menyembunyikan amalnya. Hari ini justru kebalikannya, banyak di antara kaum muslimin begitu mudah memamerkan amalnya. Ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya. Para ulama mengatakan dalam tafsirnya yang dimaksud yang paling terbaik amalnya adalah yang paling ikhlas, dan amal yang paling ikhlas adalah yang paling tersembunyi. Biasakanlah kita menyembunyikan amal kita, karena bisa jadi Allah cabut kebahagiaan dalam hidup kita, Allah cabut keberkahan dalam hidup kita, walaupun kita banyak amal, karena kita terbiasa memamerkan amal kita, karena butuh apresiasi positif dari orang lain. Sebab itu, sembunyikanlah amal kita, karena amal yang tersembunyilah yang paling menyelamatkan kita nanti di hari kiamat dari azab api neraka. Bukan amal yang terbanyak, bukan amal yang terbesar, tapi amal yang paling ikhlaslah yang paling menyelamatkan kita di hari kiamat. Jamaah Allah, inilah Allah katakan tiga sebab orang sholat lebih mesti celaka. Padahal hakikatnya orang sholat harusnya hidupnya bahagia, sukses, sejahtera. Tapi kenapa celaka? Karena tiga sebab. Tidak punya kepedulian sosial yang baik. Yang kedua, dia sering lalai dalam sholatnya. Dan yang ketiga, dia sering ria dalam amalnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tiga sifat buruk tersebut. Allah baguskan sholat kita, Allah khusyukkan sholat kita, dan Allah terima sholat kita, sehingga dengan sholat itu Allah turunkan segala pertolongannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.